Shalom saudara-saudara, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Peringatan ini bukan cuma sekedar kita memperingatinya dari tahun ke tahun secara agamawi, tetapi saya mengajak saudara untuk meresapi kisah di balik pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk itu sama-sama saya mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-16, kita akan membaca dari Alkitab Perjanjian Baru tentunya, mulai dari ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 hingga ke-23. Dikatakan demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita berhenti dulu di ayat yang ke-21, saudara. Ada sebuah nubuatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang ketika itu melayani bersama-sama dengan dia, menjadi satu tim bersama-sama dengan dia. Ke-12 muridnya diberitahu bahwa satu ketika dia harus menanggung banyak penderitaan. Ya, apa isi penderitaan yang harus Tuhan Yesus tanggung? Bahwa dari pihak tua-tua ada persengkokolan yang jahat bersama imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan kemudian Yesus akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi saudara-saudara, orang yang tidak sepandangan dengan Tuhan justru yang mendengar hal ini adalah ada respon dari salah seorang muridnya yang bernama Petrus. Di ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Saudara bisa bayangkan, padahal Petrus sudah diberitahu oleh Yesus bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, kemudian dia akan mati karena dibunuh, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini bukan cuma sekedar sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus akan naik kayu salib dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, tetapi ada misi dari Bapa Surgawi yang harus dituntaskan oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Tetapi anehnya Petrus tidak mengerti, tidak sepikiran dengan Yesus. Bahkan dalam peringatannya, Petrus mencoba membela Yesus dengan sebuah permohonan yang menurut saya mungkin saja itu masuk akal. Mungkin saja itu kalau mengatasnamakan hak asasi manusia, ya terus terang ini adalah sebuah hal yang memang seharusnya dilakukan seperti itu. Kalau ada orang mau dibunuh, jangan terjadi ya. Bahkan dia berdoa, katanya, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tetapi saudara-saudara, lihat reaksi Yesus. Apakah dengan pembelaan Petrus yang ketika itu seolah-olah ingin melindungi gurunya, itu berkenan kepada apa yang harus dia kerjakan? Ayat yang ke-23 memberitahu, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi ketika kita berseberangan dengan pemikiran Tuhan, kita berseberangan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan rencana Yesus untuk menuntaskan seluruh yang dibebankan Bapa untuk mengangkut seisi dunia ini, dosa seisi dunia ini, menjadi ketebusan tubuhnya dan darahnya menjadi tebusan bagi kita, saudara-saudara. Ketika Petrus tidak sepikiran, maka dia katakan, "Engkau ini iblis, engkau batu sandungan bagiku." Apa pelajaran yang kita tarik dari hal ini, saudara-saudara? Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya,
dan memikul salibnya. Dan sayangnya berita tentang salib belakangan ini sangat-sangat kurang didengungkan oleh gereja Tuhan. Gereja sekarang ini hanya terbuai kepada sisi-sisi kemenangan, sisi-sisi pencapaian, sisi-sisi sesuatu yang mengenakan daging tanpa melewati proses salib. Tahukah saudara, tanpa salib tidak akan ada kemenangan. Tanpa salib tidak akan ada sesuatu yang besar yang terjadi. Dan tanpa salib kekristenan menjadi hampa. Untuk itu hari ini ketika momen Jumat Agung ini hadir bagi kita, saya berharap kita bukan cuma sekedar merayakan dalam suasana yang haru biru, kemudian kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengharukan hati ini. Lebih dari itu, Tuhan mau saudara menjadi sepikiran dengan Tuhan Yesus. Saudara menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan untuk itulah firman ini datang bagi hidupmu dan hidupku. Kiranya merayakan Jumat Agung hari ini, rayakan dengan mengerti atau peringati Jumat Agung ini dengan kedewasaan penuh. Masuk dalam penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan matikan dagingmu, karena kita perlu mengalami kematian secara daging supaya kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Tuhanlah segala pujian dan hormat. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini firman-Mu datang lagi. Kau memberikan penjelasan bagi kami Tuhan, bahwa sesungguhnya jikalau kami tidak sepikiran dengan Tuhan atau menjadi batu sandungan sama seperti Petrus kala itu Tuhan, maka kami dikategorikan adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Engkau sendiri berterus terang kepada Petrus ketika itu adalah iblis, adalah rencana iblis yang menghalang-halangi, menuntaskan. Ketika Engkau mau menuntaskan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ada kalanya juga kami hanya ingin mau enaknya saja. Kami gak mau ikut Tuhan. Kami gak mau pikul salib. Kami gak mau menderita oleh karena daging ini gak kuat Tuhan. Tetapi waktu firman ini datang bagi kami, biarlah roh yang ada di dalam kami itu memampukan kami. Karena kami percaya roh dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.